Pak Jeffrey datang ke saya kasih duit 1 miliar. Baru nervous saya. Ini ada apa? Ya orang udah pernah lihat duit sebanyak itu. Apa kabar kebun raya Kepedalamnya Om? Ya, saya memang selalu mencoba untuk menghibur diri. Semua yang masuk itu merupakan racun, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, that's okay, no problem. You tidak mau di sini, that's okay. Aku masih miliki Yesus. Shalom Bapak Ibu, teman-teman pemuda semuanya, warga Jemaat GKPB Jemaat Getsemani. Apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga semua sehat-sehat saja dan senantiasa diberkati Tuhan begitu. Jadi untuk hari ini, kesempatan hari ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman pemuda semuanya bingung ya, kenapa ada saya dalam satu one frame kamera. Tapi jangan bingung-bingung, karena pada kesempatan hari ini saya Tessa Turker akan menjadi host salah satu program acara terbaru yang diinisiasi oleh tim multimedia dan beberapa pihak yang terlibat, sehingga program acara ini disemogakan bisa memberkati masing-masing kita semua. Program acara ini namanya Getsemani Talk, istilahnya begitu. Program acara ini mengenai, kita akan banyak membahas seputar kehidupan bergereja dan kehidupan berjemaat, yang sekali lagi disemogakan bisa memberkati semua pihak, salah satunya warga jemaat GKPB Getsemani. Begitu. Tapi karena ini episode perdana, pasti narasumbernya juga spesial banget begitu istilahnya. Kalau begitu setelah saya introduction juga program acaranya, saya juga sudah perkenalan diri, saya juga mau memperkenalkan narasumber kita yang spesial pada episode perdana kali ini. Siapa beliau? Kita langsung sambut aja ya, Bapak Jeffrey Sutarso, Majelis Diakon GKPB Jemaat Getsemani. Kita langsung sambut aja. Silakan Bapak Jeffrey Sutarso, saya manggilnya Om sih biasanya. Selamat malam, karena posisinya di sini take actionnya, shootnya itu di malam hari ya. Jadi izin bilang selamat malam dulu. Selamat malam Om Jeffrey, apa kabar? Baik-baik, selamat malam Tessa. Gimana semuanya, kesibukannya apa Om? Ya, kesibukannya harus diciptakan. Harus diciptakan. Jadi saya merasa pada malam hari ini kok saya merasa spesial ya. Oh iya. Saya pikir ada cuma nasi spesial aja. Ternyata saya juga termasuk orang yang spesial. Iya betul. Jangan martabak aja yang spesial Om. Iya kan, Om juga spesial buat kita nih. Wah, terima kasih kalau saya dimasukkan di dalam acara ini. Sangat spesial. Jadi bolehlah panggil saya Om atau Jeffrey, siapa saja. Bahkan ada yang manggil saya di sini. Apa Om? Beli. Oh Beli. Kalau di rumah Ayang. Ayang. Oh, saya perlu nanya nggak Om? Ayang itu siapa yang manggil kira-kira? Ya biasa lah. Oh biasa. Istri. Oh istri. Ya. Tante Rahma. Saya mau nyoba dulu Tante Rahma yang nonton mungkin nanti. Ayang yang di rumah. Apa Om? Oh, Ayang di rumah. Ayang di rumah. Oh, Ayang di rumah. Papi di sini. Papi di sini. Oke, itu tadi sudah sapa-sapa dulu sama Om Jeffrey begitu. Tapi sebelum kita membuka acara ini Om, kita mungkin doa dulu ya. Baik, untuk Bapak Ibu di rumah mungkin boleh mengambil sikap doa, karena sebaik-baiknya kita memulai kegiatan atau apapun itu, kita harus mengawalinya dengan doa. Betul ya Om Jeffrey ya? Betul. Oke, jadi kita mengambil waktu, saya yang pimpin doa, mari kita berdoa. Ya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa. Pada kesempatan hari ini kami boleh dipertemukan kembali dan boleh diberikan kesempatan untuk masuk dalam kehadirat-Mu Bapa. Bapa, pada kesempatan hari ini kami ingin mengadakan sebuah program acara bincang santai Bapak. Kiranya Bapak saja yang memimpin acara program acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biarlah segala hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu Bapak dapat kami rasakan, sehingga program acara Get Talk ini dapat memberi kebermanfaatan dan boleh memberkati untuk setiap yang mendengarkan Bapak. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih
kasih Om Jeffrey tadi udah sapa-sapa, Ya. sudah tanya kabar juga dan kesibukannya. Untuk Get Talk episode perdana ini kita punya tema yang menarik yang mungkin relate sama kita semua, yaitu temanya adalah situasi gereja dan situasi jemaat di tengah COVID-19. Begitu. Gimana Om Jeff mendengar satu tema topik ini untuk episode perdana Get Talk kali ini? Ya, terima kasih Tessa sudah mengundang saya untuk pertama kalinya datang ke sini. Tentu ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Dan maaf, saya tidak terlalu tahu banyak tentang secara teologis, tentang gereja bagaimana. Tetapi saya akan mencoba untuk menjelaskan secara pengalaman di dalam menjalani atau menjadi jemaat atau menjadi majelis di dalam bergereja situasi COVID-19 ini. Nah, tentu ada sesuatu hal yang sangat berbeda seperti biasanya, di mana kita akan melakukan pelayanan-pelayanan dan terhadap jemaat itu sangat berbeda seperti situasi normal. Nah, tentu kita tidak boleh menyerah dalam situasi seperti ini, Tessa. Kita harus tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada pelayanan jemaat itu sendiri. Dan juga jemaat itu tidak boleh menyerah karena kondisi seperti ini, seperti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita harus mencoba mengandalkan Tuhan di dalamnya, melakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan? Memang kita takut dengan COVID, kita takut dengan penyakit, kita khawatir apakah nanti saya kena COVID, atau pasti itu ada kepada setiap orang. Betul. Tetapi kita tetap harus melakukan prosedur-prosedur dari pemerintah, misalnya pakai masker, physical distancing, mencuci tangan, itu harus tetap ada. Kita boleh percaya kepada Tuhan untuk menghindari akan hal yang ini yang terjadi, tetapi kita juga harus waspada untuk melakukan pelayanan-pelayanan di dalam gereja ini, bagaimana caranya supaya jemaat ini bisa hidup. Nah, dengan cara yaitu pelayanan melalui live streaming atau Zoom atau hal-hal yang lain, mungkin kunjungan-kunjungan. Dan kita harus terbiasa karena kedepannya gereja ini akan berubah. Gereja ini akan berubah, tidak seperti sekarang ini, Tessa. Dia akan berubah. Mungkin kita ikut hari ini di GKPB Getsemani, mungkin sebentarnya kita cari di YouTube gereja yang lain, itu yang akan terjadi. Nah, iman kita boleh bertumbuh, jangan turun, jangan iman itu hilang. Kita harus hadapi situasi COVID ini dengan iman. Artinya kita percaya bahwa kondisi saat ini kita bisa atasi asal kita mengandalkan Tuhan di dalamnya. Itu saya kira. Oke, baru pertanyaan pertama lo Bapak Ibu lo ya. Tapi sepertinya durasinya udah hampir setengah jam ini. Gitu ya, lama Jadi, sekali. nggak apa-apa. Jadi tadi itu pertanyaan pemancing aja gitu. Jadi biar takutnya ntar off cam Om Jeffrey ngobrol banyak, ntar pas on cam malu-malu shy cat nanti kan. Oh gitu, malu-malu Repot kucing ya? nanti. Jadi itu tadi mengenai soal opini pribadi dari Om Jeffrey sendiri melihat situasi gereja dan jemaat di tengah COVID-19. Tapi kalau misalnya Tessa mau tanya lagi satu hal, pertanyaan selanjutnya, ini Om Jeff ada nervous nggak sih Om? Ada nervous nggak? Sebetulnya nervous sih nggak ada, karena nggak ada bagi sama Om sekali. itu biasa aja. Oh, Mau biasa di aja. panggung kayak mau di rumah, mau di mana saja, Om biasa aja, nggak ada nervous-nervousan. Kecuali sekarang disuruh Om datang, Pak Jeffrey datang ke saya kasih duit 1 miliar, baru Waduh, nervous itu saya. nervous. Ini ada apa? Nervous kenapa, Saya, Om? ya orang nggak pernah lihat duit sebanyak itu. Udah pernah terjadi Om atau belum? Mimpi, Oh mimpi. mimpi nanti dikasih sama Tessa. Diaminkan ya. Malah saya yang sekarang nervous ini nanya-nanya sama Om Jeffrey. Oke, kita balik ke topik lagi Om. Iya. Mengenai tema situasi gereja dan jemaat di tengah COVID-19. Perbedaan apa sih yang dirasakan yang istilahnya dari 2019 muncul COVID ini, sekarang udah di pertengahan 2021, pasti terasa sekali perbedaan sebelum dan sesudah warga jemaat bergereja begitu. Jadi dari menurut Om Jeffrey sendiri pribadi, opini pribadi, perbedaan apa yang betul-betul sangat dirasakan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? Kita Wah, bergereja Tessa, dan berjemaat. kalau perbedaannya itu amat sangat berbeda dan tidak pernah terbayangkan apa yang akan terjadi. Nah, karena
Om di sini menjadi pelayan gereja itu posisi sebagai diaken yang Om tahu di diaken itu sangat sekali mempengaruhi. Nah karena Om ada di dunia ya bisnis kecil-kecilan lah. Kalau tidak ada yang belanja berarti warung kita akan tidak bisa berjalan dengan baik. Nah karena posisi Om sekarang ada di gereja Getsemani ini ada di keuangan, jadi sangat terasa sekali kalau kita mau berbuat sesuatu itu. Pertama memang kondisi saat ini jemaat itu tidak memungkinkan untuk dapat bekerja seperti biasanya. Kemudian yang mempengaruhi penghasilan gereja. Yang kedua, jemaat itu untuk datang ke gereja itu amat sedikit khawatir karena takut nanti kena COVID. Nah itu. Nah jadi perbedaan-perbedaan di sana itu sangat mempengaruhi kinerja perjalanan gereja itu sendiri. Nah ini secara pemikiran duniawi. Tetapi Om bersyukur bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dalam situasi apapun kita harus tetap berkarya, kita harus tetap bekerja. Jangan menyerah, lakukan yang terbaik, berikan pelayanan yang terbaik. Jangan kita, aku tidak bisa, kondisi seperti ini, aku tidak ke gereja karena aku tidak punya uang, aku kehilangan pekerjaan. Kerugian itu sudah ada di tangan kita. Pertama COVID sudah membuat kita rugi, stres sudah rugi. Supaya kita tidak rugi banyak, kita masih memiliki Yesus, itu berarti kita masih mempunyai pengharapan. Betul. Itu kira-kira kondisi susah, tetapi kondisi berubah, kondisi berbeda, tetapi kita percaya ketika kita mau berjuang, ketika kita mau melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak menguntungkan, pasti menguntungkan. Yang jelas Tuhan pasti akan menyertai kita. Jangan menyerah dalam kondisi ini. Waduh, sebenarnya dari dua pertanyaan ini sudah banyak bisa dipetik dua quotes, banyak quotes lah, kutipan-kutipan ala-ala Om Jeff nih yang benar-benar sangat menguatkan kita. Tapi kalau misalnya mau sharing nih Om Jeff, kalau dari saya kan dari pemuda ya, hal yang benar-benar terasa perbedaannya adalah kita melakukan ibadah secara virtual. Jadi tidak ada ibadah yang ke gereja ada, tapi kan pakai kuota ya Om Jeff ya. Jadi rasa-rasanya nggak afdol ibadah minggu tuh nggak foto-foto dulu, nggak selfie-selfie dulu, nggak OOTD. Ini saya salam-salam dulu buat teman-teman pemuda Jemaat GKPB Getsemani. Semoga terus semangat ya, walaupun kita berkurang ya kebiasaan OOTD-nya. Jadi berkaitan sama itu ibadah secara virtual Om. Jadi kan banyak cara dan media gitu yang dipakai, belum memerlukan kuota, belum memerlukan sinyal, belum masalah teknis. Sekarang kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap melakukan ibadah secara virtual dengan dinamis lah dengan kondisi COVID-19 ini, tapi tidak mengurangi esensi dari persekutuan itu, Om Jeff. Silakan. Ya, memang Tessa, kita berpikir juga di gereja ini. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Kita ingin menyentuh jemaat itu sendiri, khususnya lansia atau jemaat-jemaat yang tidak mampu. Kita sudah berpikir akan hal itu. Kita ingin membantu mereka. Karena akan ada yang tidak memiliki HP, ada yang tidak mempunyai uang untuk beli pulsa, itu juga menjadi kendala bagi kita di kemajelisan. Nah sampai saat ini kita belum bisa memenuhi kondisi seperti itu. Nah bagi pemuda dengan cara virtual seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa pemuda pasti mempunyai cara yang lebih kreatif lagi untuk dapat meningkatkan persekutuan di dalam gereja Getsemani ini, bagaimana supaya persekutuan ini bisa menjadi hidup kembali, tidak mengurangi, karena kita kan tahu kita harus merubah pikiran kita harus merubah cara kita berpikir. Kita dulu berpikir tinggal datang ke gereja bahwa berkat itu akan kita dapatkan. Pendeta menumpangkan tangannya ke kita, kita akan mendapat berkat. Kita dapat berjabat tangan, kita akan merasa lebih akrab. Oke, itu dulu. Betul. Tetapi sekarang tidak seperti dulu. Hidupku dulu begini, hidupku sekarang seperti ini. Kita terima kenyataan sekarang ini bahwa
tidak ada perubahan. Roh Allah itu tidak pernah berubah, dia datang atau tidak. Kita sering mendoakan orang yang tidak kita kenal, kita sering mendoakan orang ada di tempat lain, kita sering berdoa kepada, ada titipan doa yang kita tidak kenal dan kita doakan itu dan itu terjadi. Saya yakin dan percaya bahwa pemuda-pemuda saat ini yang mempunyai kesempatan ke depan lebih daripada kami-kami ini, pergunakanlah waktu ini, buktikanlah bahwa kondisi COVID seperti ini tidak menjadi masalah. Bagaimana kita bisa membuat sesuatu menghadapi ini dengan yakin. Jangan menyerah, dengan yakin. Kalau tidak mempunyai keyakinan, ya tidak ada cara lain lagi. Kita harus yakin. Kalau tidak ada keyakinan, ya menyerah aja. Tapi menyerah di hadapan Tuhan, lockdown di hadapan Tuhan, wah itu nggak benar. Betul. Kita harus hadapi permasalahan ini, apapun yang terjadi. Kita hadapi, karena apa yang kita hadapi itu bukan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membela kita. Saya yakin dan percaya itu. Karena kenapa? Karena saya juga ada dalam kondisi yang sangat sulit sekarang ini. Restoran saya tidak ada tamu, rumah kos-kosan saya kosong, tamu saya yang di rumah juga tidak ada, zero. Tetapi bagaimana kita bisa hidup menghadapi ini, bahwa kita tidak bergantung dengan duniawi, tetapi kita bergantung pada Tuhan Allah. Wah, Tuhan mempunyai caranya sendiri untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Saya kira itu aja, Tessa. Oke. Tadi udah banyak bicara soal pemuda, tapi kalau sejauh ini melihat ibadah minggu Om atau KRT atau persekutuan doa, gimana tanggapan Om Jeffrey sendiri? Kan masih dilakukan secara ibadah virtual ya Om ya? Iya. Ya, ibadah KRT dan pemuda itu sama saja. Ini memerlukan suatu kebiasaan saja. Memang sesuatu yang beda ya. Kita memasuki dunia yang baru, belajar harus online. Betul. Gereja sekarang harus online. Bahkan pacaran juga online. Tessa pacaran online ya? Aduh, ini ntar kita bahas di belakang aja Om. Kita bahas di belakang aja. Jangan, ini bukan konsumsi publik ini. Iya. Kalau Gimana, begitu Om? kita kembali lagi ke semula ya. Jadi semua sekarang online. Rupanya kita harus mempersiapkan diri kita dengan ada perubahan-perubahan seperti ini. Orang yang tidak mau berubah, orang yang mau dulu saya begini, dulu. Kalau Tessa boleh saya katakan, dulu saya adalah orang yang sangat tidak diterima oleh beberapa kalangan. Tidak boleh anaknya bergaul dengan saya. Takut. Nanti nakalnya sama seperti Jeffrey, sama dengan Nyoman Latang, takut dia. Padahal saya orang baik-baik saja. Jadi kalau lagi tidur baik, tapi kalau lagi bergaul tidak boleh gitu. Tidak boleh orang tuanya bergaul dengan saya. Nah, kita hanya menerima kondisi saat ini dengan lapang dada, dengan sukacita. Tidak ada cara lain lagi untuk tidak menerima kondisi sekarang ini. Semuanya online. Apapun online. Bayar pun dengan online. Persembahan pun dengan online. Semua dengan online. Kita syukuri semuanya ini. Jangan kita melihat yang lalu. Kalau kita melihat yang lalu, saya juga kalau lihat-lihat foto restoran saya sampai ke jalan-jalan, tamunya ramai sekali. Rumah saya ada tamu, lumayan gampang mencari. Kalau saya lihat dulu aku seperti itu, sekarang seperti ini. Nah, jangan melihat yang lalu, kita harus melihat ke depan. Apa yang terjadi ke depan, paling tidak sekarang ini kita lihat. Kita sesuaikan diri kita pada saat ini apa yang terjadi. Kita terima, kita syukuri, jangan menyerah. Pokoknya hadapi ini. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya akan terjadi apa yang kita inginkan. Asal satu, cinta Yesus dan percaya kepada iman yang kita miliki. Saya kira itu. Lengkap banget sudah tadi dijelasin sama Om Jeff. Jadi kita tetap harus bisa beradaptasi ya Om Jeff ya. Betul. Apapun, segala sesuatu tuh selalu bisa berubah, sangat dinamis begitu. Jadi bagaimana kita dari masing-masing kategorial tetap harus melakukan adaptasi. Jadi istilahnya tetap ada blessing in disguise ya Om ya. Jadi ada pengharapan di segala sesuatu yang istilahnya bisa dikatakan tidak baik begitu, yang saat ini kondisinya, konteksnya sedang mengalami pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya lagi Om, dari Om Jeffrey ada nggak pengalaman atau sesuatu atau cerita yang bisa dijadikan kesaksian begitu terkait dengan tema kita kali ini? Iya. Ini kan sudah COVID ini kurang lebih
Lebih dari 1 tahun ya Betul, saya, dari sudah lebih 2019. dari 1 tahun. Mungkin kesaksian saya selama setahun ini saya betul-betul seperti baru hidup baru, hidup dengan kondisi yang berbeda. Kalau dulu saya bisa bikin planning, oh bulan depan saya mau begini, bulan depan saya begini, karena sudah tahu saya akan mendapatkan seperti ini. Nah, kita lupakan itu semua. Tetapi kesaksiannya Om sekarang ini adalah justru pada saat sekarang ini Om baru mengerti bahwa kita ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kita ini miskin semuanya. Kenapa? Karena Om banyak punya teman orang kaya, kondisinya dulu kaya, sekarang miskin. Bingung, tidak bisa ngapain. Nah, dengan pengalaman sekarang ini, Om sudah mengerti, jangan pernah berhenti berkreativitas. Kondisi sekarang ini, lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Okay. Jangan berpikir berapa uang yang saya dapatkan, berapa gaji yang saya dapatkan, berapa keuntungan yang saya dapatkan. Lupakan itu semua. Lakukan yang terbaik. Jangan membiarkan waktu ini berlalu. Lakukan yang terbaik. Isi waktu yang terbaik. Kalau kita masih berpikir, oh aku sekarang melakukan hari ini, kalau tidak ada duitnya aku tidak melakukan, itu salah. Sekarang kita bekerja 1 hari bisa tidak dapat apa, tetapi paling tidak tubuh ini, jiwa ini, iman ini, itu ada sesuatu yang kita lakukan hari ini untuk diberikan kepada Tuhan. Om yakin ketika kita tidak mau melakukan, ketika kita menghindari problem sekarang ini, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan menghindar dari kita. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan dan kita mau menerima tantangan ini dari Tuhan, maka semuanya akan bisa kita lakukan. Karena hal yang seperti ini kalau Om sudah melihat, oke, setiap hari mungkin Om baru bangun, aduh pekerjaannya biasanya aku bangun pagi, aku tahu aku dapat tamu sekian, aku dapat jualan sekian, tapi sekarang baru bangun, lihat sapu sudah menunggu, rumput sudah tinggi, ini harus dikerjakan, yang semuanya tidak menghasilkan uang. Tetapi ketika kita mau melakukan, kita lakukan dengan penuh sukacita, kita lakukan penuh dengan pengharapan, kita lakukan dengan iman bahwa kita berterima kasih masih diberikan kesempatan untuk melihat kehidupan ini. Itu adalah rasa syukur yang luar biasa dari apa yang sudah diperoleh. Kita punya rumah di sana, kita punya sertifikat tanah, kita punya mobil, kita punya ini, tidak ada artinya itu. Tetapi ketika kita baru bangun, kita lihat, oh Tuhan terima kasih Engkau berikan aku kesempatan kembali untuk melihat harimu yang indah ini, untuk menikmati harimu yang baru ini. Ajari aku untuk menggunakan waktu yang telah Engkau berikan kepadaku hari ini, supaya aku bisa bermanfaat, supaya aku bisa memuji dan memuliakan namamu melalui harimu yang baru ini. Jangan biarkan hari ini sia-sia begitu saja. Apapun. Tadi pagi misalkan Om bangun pagi jam 5 jalan, pak jalan olahraga sampai di rumah, ambil sapu berkeringat, bagus. Habis itu kita bersih-bersih WC semua, kita lakukan dengan penuh sukacita. Itu semua tidak ada penghasilan. Ketika kita bersihkan, Pak maaf Pak saya tidak jadi kos di sini Pak, Pak maaf Pak saya tidak jadi sewa rumah. Ini semua yang masuk itu merupakan racun, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, that's okay, no problem. You tidak mau di sini, that's okay. Aku masih miliki Yesus. Jadi hadapi semuanya ini dengan penuh sukacita. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Jangan tidur melongo. Kalau yang bisa bertani, Om juga baru belajar nanam cabai, nanam apa yang penting. Oh kita dapat cabai, oh enak sekali. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kepedasan hidupku hari ini, pedas hidupku hari ini. Aku bisa punya ini, aku bisa punya pohon jeruk, aku punya pohon lemon. Kita syukuri semua. Jangan berpikir yang itu dulu, sekarang kita hadapi. Nah saya pikir seperti itu Tessa. Jadi kita jangan pernah menyerah. Jangan kita pernah merasa menyesal hidup ini. Hidup ini sangat beruntung. Karena begini, saya yakin dan percaya antrean di sana
Masih banyak yang ingin melihat dunia ini. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Saya kira seperti itu untuk menghadapi kondisi COVID saat ini. Oke. Tadi Om Jeff banyak banget ngomongin soal nanam cabai, nanam lemon. Ini saya kemarin dapat kabar terbaru sampai ada kebun raya Kertodalam ya, Om ya. Iya. Sampai keluar tikar, minum jus jeruk sama Tante Rama, Ma Eca. Begitu. Apa kabar kebun raya Kertodalamnya, Om? Iya, saya memang selalu mencoba untuk menghibur diri bahwa betul. saya orang tipenya tidak menyerah. Kalau ada kebun raya, kenapa saya tidak bisa bikin kebun raya di rumah? Itu yang pertama. Ketika orang mengatakan bangga dengan pensiun-pensiun yang dia miliki karena mereka pegawai negeri, pegawai ini, kenapa saya tidak bisa bikin pensiun saya sendiri? Jadi saya selalu meng-create diri saya sendiri. Bagaimana supaya saya bisa seperti itu? Orang bikin cari asuransi, kenapa saya tidak bikin asuransi pada diri saya sendiri untuk membuat safety kita. Safety kita itu kitalah yang membuat, bukan orang lain. Orang lain itu pasti dia akan mencari keuntungan untuk men-safety kita. Pasti asuransi dari keuntungan. Kita bisa buat sendiri. Jadi, inilah kebun raya saya Kertodalam Sari 2 nomor 5D. Jadi orang akan bertanya, kebunmu bagus ya Jeff ya. Oh ya, bagus situasi. Paling tidak mereka itu terhibur dengan kondisi saat ini. Saya biasanya paling jarang mengupload di FB seperti itu. Tetapi tujuan saya mengupload adalah supaya bisa memberikan semangat kepada orang lain. Saya fitness saya lihatkan, saya nyangkul saya lihatkan, saya semen di atas dak saya lihatkan, supaya orang itu tidak hanya merenungi kondisi saat ini, merenungi tanpa berbuat. Maaf, Tuhan tidak suka berbuat sesuatu. Ya, itu kebun saya di rumah bukan bagus, tapi itu adalah kebanggaan yang diberikan Tuhan dan saya harus rawat. Karena Tuhan yang memberi, apapun yang diberikan Tuhan harus dirawat. Betul. Begitu. Betul. Oke. Menutup topik mengenai situasi gereja dan jemaat di tengah COVID-19, Om Jeffrey. Jadi tadi sudah banyak-banyak bertanya dari mengenai kehidupan bergereja dan berjemaat. Untuk terakhir dari Om Jeffrey sendiri, harapan Om Jeff atau ada yang ingin disampaikan sebagai closing line untuk episode perdana Get Stop dengan tema situasi gereja dan jemaat di tengah COVID-19. Silakan Om Jeff. Ya, saya kira harapannya tidak jauh dengan yang saya katakan tadi saya. Jadi karena pembicaraan kita bagaimana kita menghadapi situasi COVID seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kata penutup saya, tidak ada kata lain. Jangan menyerah. Lagunya siapa itu? Si The Massive. Jangan menyerah. Ya. Kalau kita menyerah itu pekerjaan paling gampang. Menyerah itu sama dengan lockdown. Lockdown itu paling gampang. Tetapi bagaimana kita menghadapi ini tanpa lockdown? Kita bisa hidup, kita bisa bersukacita. Jangan menyerah. Saya kira seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk close-nya ini. Jangan menyerah. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan menyerah, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, berlaku untuk semua. Salah satunya untuk GKPB Jemaat Getsemani. Semoga ini menjadi sebagai suatu kekuatan lagi dalam kita menjadi bagian dari gereja dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi udah di ujung episode nih Om Jeffrey. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih mewakili kru yang bertugas. Keren ya. Mewakili kru yang bertugas. Dari tadi udah ngecekin audio sound. Jadi mengucapkan terima kasih banyak. Om Jeffrey boleh mengawali episode ini dengan harapan nextnya narasumbernya boleh kita mintain lagi. Begitu. Ya, yang lebih berbobot lah. Om Jeffrey kan berbobot loh, kan spesial. Rumah saya berbobot sekarang 87 kilo ya. Padahal bukan itu loh. Bapak Ibu, saya nggak ada mengarah ke sana. Pokoknya kita harus seberapapun kemampuan kita. Betul. Apapun yang ada di diri kita jangan didiamkan, di-share. Paling tidak mudah-mudahan apa yang saya katakan ini ya bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Betul, amin. Semoga bisa menjadi berkat. Jadi terima kasih banyak Om Jeffrey boleh hadir sebagai narasumber. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Ditunggu kabar terbaru dari kebun raya Kertodalamnya. Wah, keren. Sudah ada yang lumayan sudah dapat 10.000 tadi ada yang masuk ya. Kecil parkir.
Lumayan. Oke, mohon maaf kalau apabila ada salah kata dari Tessa dan teman-teman tim yang tidak berkenan. Dan untuk itu sebelum saya tutup, saya boleh minta kesediaan Om Jeffrey selaku majelis diaken dan narasumber pada episode hari ini untuk menutup dengan doa. Ya. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk acara ini dan penutupan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu pada malam hari ini itu karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang kami sampaikan, apapun yang dipertanyakan kepada kami, itulah yang bisa kami berikan ya Tuhan sebagai jawaban kami. Biarlah dalam diskusi pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Namun Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami jika kami mendahului kehendak-Mu ataupun ucapan-ucapan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau mengampuni kami. Kami serahkan tim IT ini, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kepengasihan-Mu ya Tuhan. Dari tim IT yang mempunyai program dan rencana ke depan untuk memajukan dan memuliakan nama-Mu melalui acara-acara ini Tuhan, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kami semua khususnya di Jemaat Getsemani. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Engkau menuntun kami dan menyertai kami. Semuanya kami serahkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Om Jeffrey dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu, teman-teman pemuda dan siapapun yang mendengar istilahnya Get Talk pada episode perdana hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Ditunggu episode selanjutnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kepikiran satu nama, kira-kira siapa narasumber yang bisa dijadikan, bisa duduk di kursi panas bersama dengan saya ataupun host-host yang lain, silakan komen-komen aja, silakan nanti diramaikan. Tapi sekali lagi semoga Get Talk ini menjadi suatu kekuatan dan dapat memberkati kita semua. Amin. Kalau gitu saya tutup ya Om Jeff. Saya Tessa Turker bersama dengan tim yang bertugas, kru yang bertugas, bersama juga narasumber kita Om Jeffrey Sutarse. Terima kasih untuk episode perdana Get Talk hari ini dengan tema situasi gereja dan jemaat di tengah pandemi COVID-19. Kami tutup dan kami pamit undur diri. Selamat malam, tapi iya pokoknya Tuhan Yesus memberkati.